Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran fisika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang medan magnet dengan tujuan pembelajarannya yaitu mendefinisikan apa itu medan magnet, kemudian menjelaskan dan menggambarkan arah medan magnet di sekitar penghantar listrik menggunakan kaidah tangan kanan, dan terakhir menentukan besar induksi magnetik pada penghantar listrik lurus, melingkar, solenoida, dan toroida. Nah, agar tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai, maka alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang mari kita belajar. Ya, pasti sering sekali mendengar tentang magnet, bukan? Nah, betul sekali. Magnet merupakan salah satu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sekarang, coba kalian perhatikan video berikut ini. Pada video tersebut, kalian bisa melihat ada batang magnet yang di atasnya diletakkan sebuah kertas putih yang kemudian ditaburi dengan serbuk besi. Sekarang, coba kalian amati apa yang terjadi pada serbuk besi tersebut. Kira-kira kenapa ya serbuk besi bisa membentuk pola tertentu ketika ditaburkan di sekitar magnet? Jadi, ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, maka serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu, yang mana pola yang terbentuk tersebut menunjukkan adanya medan magnet. Apa sih itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh adanya gaya magnetik, dan biasanya digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah yang berasal dari kutub utara menuju kutub selatan. Karena itu, ketika kutub utara dan kutub selatan pada magnet didekatkan, maka akan ada gaya tarik-menarik antara kedua kutub magnet tersebut. Sebaliknya, ketika kedua kutub magnet yang sama didekatkan, maka ada gaya tolak-menolak yang terjadi antara kedua magnet tersebut, seperti yang kalian bisa lihat pada papan tulis di samping. Sekarang, silakan kalian buka simulasi PET pada link yang tertera di dalam LKPD ya, menggunakan laptop ataupun handphone kalian. Melalui simulasi PET ini, kita akan melihat pengaruh medan magnet terhadap jarum kompas dan besar medan magnet di beberapa titik di sekitar magnet batang. Nah, setelah kalian mengklik link tersebut, tampilan PET-nya akan seperti ini. Nah, kemudian langsung saja kalian klik simulasi magnet batang, lalu tunggu beberapa saat. Jika sudah, maka tampilan simulasi magnetnya akan terlihat seperti ini. Nah, sebelum kalian memulai percobaan, kalian klik reset terlebih dahulu sebagai langkah kalibrasinya. Lalu, tentukan kekuatan magnet yang akan digunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan magnet batang dengan kekuatan 50%. Kemudian, kita centang kotak 1-4 pada menu pilihan yang ada pada pojok kanan atas. Nah, dicentang kotak 1-4. Sekarang kita mulai simulasinya. Silakan kalian perhatikan posisi kompas dari magnet. Pertama, saat kompas didekatkan tepat pada samping kutub magnet selatan. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi pada kompas tersebut. Ya, betul sekali. Jarum kompas mengalami penyimpangan sempurna dengan arah jarum utaranya menuju ke kutub selatan magnet batang.
Lalu, apa yang terjadi jika kompas kita geser ke pojok kiri atas kutub selatan? Nah, apa yang terjadi anak-anak? Coba kalian perhatikan. Betul sekali, jarum kompas kembali menyimpang dengan simpangan yang kecil dengan arah jarum utaranya masih menuju kutub selatan. Sekarang, bagaimana jika posisi magnet batangnya kita tukar? Nah, kutub magnetnya kita tukar antara kutub selatan dan kutub utaranya. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi pada kompas anak-anak. Nah, apa yang terjadi? Ya, ternyata jarum kompas juga mengalami perubahan arah, yang mana ketika kutub selatan dan kutub utara pada magnet batang ditukar, maka arah jarum kompas juga ikut mengalami perubahan, di mana arah selatan pada kompas yang sekarang mengarah ke kutub utara magnetnya. Ya, bisa kalian lihat ya di layar. Nah, lalu apa yang terjadi pada jarum kompasnya jika letak kompasnya kita ubah? Kita dekatkan ke ujung kutub utara. Anak-anak, apa yang terjadi? Ya, ternyata jarum kompasnya mengalami penyimpangan lagi dengan arah jarum selatannya yang masih mengarah pada kutub utara magnetnya. Melalui percobaan tadi, dapat kita ketahui bahwasanya arah medan magnet itu betul berasal dari kutub utara menuju kutub selatan, sehingga ada gaya tarik menarik antara kutub utara pada magnet batang dengan kutub selatan pada jarum kompas yang berada di sekitar magnet, yang menyebabkan jarum pada kompas tersebut mengalami penyimpangan. Nah, hal ini pula yang membuktikan bahwa ada pengaruh gaya magnetik di daerah sekitar magnet yang kita sebut tadi sebagai medan magnet, yang mana besarnya sangat ditentukan oleh posisi letaknya jarum kompas tadi. Nah, sekarang coba kalian tentukan besarnya medan magnet pada 3 titik berbeda menggunakan pengukur medan. Dan catatlah hasil percobaan kalian pada tabel yang sudah disediakan di LKPD. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selain diakibatkan oleh magnet itu sendiri, ternyata medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Dan hal ini dibuktikan oleh percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Di mana dari hasil percobaannya ia menemukan adanya penyimpangan jarum kompas ketika didekatkan dengan kawat yang dialiri oleh arus listrik. Sama halnya ketika kompas didekatkan dengan magnet. Hal inilah yang menunjukkan bahwa di sekitar arus listrik juga terdapat medan magnet, di mana garis-garis medan magnet pada kawat berarus membentuk sebuah lingkaran yang menjadikan kawat sebagai pusatnya. Dan untuk menentukan arahnya, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik pada kawat dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet pada kawat berarus tersebut. Timbulnya medan magnetik akibat arus listrik yang mengalir pada penghantar kemudian didefinisikan sebagai induksi magnetik, yang mana induksi magnetik atau medan magnet di sekitar arus listrik ini akan berbanding lurus dengan kuat arus listrik juga dengan panjang kawat penghantarnya, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantarnya. Adapun arah induksi magnetik tersebut akan tegak lurus dengan bidang yang dilalui oleh arus listrik. Nah, pernyataan inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Biot-Savart.
Hukum filsafat ini kemudian dapat kita tuliskan dengan persamaan berikut ini. Jika di awal tadi kita sudah dikenalkan dengan cara menentukan arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan, maka bagaimana cara kita menentukan besar medan magnet atau induksi magnet pada kawat berarus tersebut? Nah, berikut beberapa persamaan yang dapat kita gunakan dalam menentukan besarnya induksi magnetik pada beberapa kasus, yaitu yang pertama, induksi magnetik pada kawat lurus. Nah, jika sebuah kawat lurus sepanjang L dialiri oleh arus listrik sebesar I, maka pada titik P yang berjarak A dari kawat penghantar akan mengalami medan magnetik atau induksi magnetik sebesar B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2V dikali A, di mana satuan untuk medan magnetik sendiri adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Yang kedua, induksi magnetik pada kawat melingkar. Jadi, ketika sebuah kawat berbentuk lingkaran berada pada sumbu Z dan Y dengan pusat lingkarannya berada pada sumbu koordinat, maka ketika arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, maka arah medan magnetnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan pada kawat melingkar ini yaitu ibu jari menunjukkan arah medan magnetnya, sedangkan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listriknya. Karena arah arus listrik pada kawat tersebut berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke arah sini, maka arah medan magnetnya yaitu dari sumbu Z yang negatif ke sumbu Z positif, atau dari arah kiri menuju ke kanan. Nah, jika terdapat titik P pada sumbu Z dan membentuk sudut terhadap lingkaran, maka besar medan magnet yang timbul di titik P jika jari-jari lingkarannya adalah A dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I per 2A. Yang ketiga, ada induksi magnetik pada solenoida. Nah, kalian tahu nggak nih apa sih itu solenoida? Jadi, solenoida merupakan lilitan kawat penghantar yang tersusun secara memanjang dan memiliki diameter yang sama di kedua ujungnya. Dan panjang dari solenoida ini lebih panjang tentunya dari diameternya tersebut. Nah, jika solenoida ini dialiri dengan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka medan magnet yang terbentuk pada solenoida dapat kita tentukan arah medannya menggunakan kaidah tangan kanan, sama seperti cara menentukan arah medan magnetnya pada kawat penghantar melingkar tadi. Nah, sedangkan untuk menentukan besarnya induksi magnetik pada solenoida ini dapat kita lihat di papan tulis. Ada 2 persamaan yang terbentuk, yaitu yang pertama, persamaan untuk menentukan besarnya induksi magnetik pada ujung solenoida, dan yang kedua, persamaan untuk menentukan besarnya induksi magnetik pada pusat solenoida. Yang terakhir, ada induksi magnetik pada toroida. Apa sih itu toroida? Jadi, toroida itu adalah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, seperti yang anak-anak bisa lihat pada papan tulis ya. Nah, jika pada toroida ini dialiri oleh arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet yang berbentuk lingkaran di dalam toroida tersebut. Untuk menentukan besarnya induksi magnetik pada toroida ini, anak-anak bisa menggunakan persamaan yang tertulis di papan tulis ya. Nah, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, medan magnet adalah
adalah daerah atau ruang yang pasti terpengaruh oleh adanya gaya magnetik dan biasanya digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Yang kedua, induksi magnetik adalah kuat medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Dan yang ketiga, arah medan magnet atau induksi magnetik dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.